Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Maulana, NRP 22 2019 014. Nama saya Muhammad Hafiz Alfianza, NRP 22 2019 026. Nama saya Dikri Padil Gumelar, NRP 22 2019 048. Nama saya Roysal Jakropan Akbar, NRP 22 2019 019. Nama saya Husni Alteza, NRP 22 2019 038. Buat lebih lengkapnya tentang pembahasan kita, ikutin terus ya video di sini. Hai guys, kali ini kita udah ada di kolam retensi Cienteng nih, berlokasi di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kolam retensi ini berada di bawah naungan BBWS sebagai hasil dari riset lanjutan pemerintah untuk mengendalikan banjir di wilayah setempat nih. Selain untuk langkah memerangi banjir, ternyata di sini pun dijadikan tempat olahraga oleh warga setempat loh. Ikutin terus kita karena akan ada laporan langsung dari lokasi oleh tim kita. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Alfianza, NRP 22 2019 026 dari Teknik Sipil kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang danau buatan di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Kolam retensi Citeneng dibangun untuk meminimalisir banjir yang ada di daerah Kabupaten Bandung. Kolam ini dibangun pada tahun 2015 dan sudah rampung dalam 3 tahun. Berarti sekarang udah 2 tahun berdiri. Kolam retensi tersebut memiliki luas 5,5 hektar dengan kedalaman 6 meter, diklaim mampu menampung air hingga 200 meter kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas sesuatu ya, dimana sesuatu itu sangat berguna untuk kehidupan kita, terutama untuk warga Bandung di daerah selatan. Ya, kita akan membahas soal kolam retensi. Sebelumnya kalian itu harus tahu kolam retensi itu adalah kolam penyimpanan sementara atau kolam untuk parkir air hujan sebelum diedarkan ke sungai-sungai, mencegah untuk banjir. Nah, kolam retensi yang kita akan bahas itu ada di kolam retensi Cienteng di daerah Bandung Selatan untuk mencegah banjir di daerah Bojong Soang, Bale Endah, dan Dayakolot. Seperti kita ketahui, 3 daerah tersebut sering terdampak banjir ketika musim hujan. Nah, untuk kolam retensi ini mempunyai luas sekitar 5,5 hektar. Untuk pembangunannya memakan biaya, silakan Alwin. Menurut data yang kita ambil dari salah satu sumber, biaya dalam pembuatan kolam retensi ini pemerintah menganggarkan 1 triliun rupiah. Dalam 1 triliun ini pemerintah tidak hanya dibuat untuk pembangunan kolam retensi, tapi juga dengan pembuatan terowongan jalur masuk antara air. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sekarang udah mengundang narasumber yang akan kita berikan beberapa pertanyaan ya. dan akan beliau jawab. Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Husni Alteza. Jadi beliau adalah memberikan beberapa pertanyaan dan beliau akan menjawabnya dengan singkat, padat, jelas. Oke. Kita dimulai ya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat proyek atau studi kasus dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan? Jadi tadi kan pertanyaannya tentang indikator agar dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih infrastruktur berkelanjutan itu. Saya sudah kutip ya dari Google bahwa infrastruktur berkelanjutan itu merupakan salah satu faktor penentu daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Namun kita di sini tidak akan membahas lebih lanjut tentang itu karena itu ranahnya sudah sudah lebih ke negara gitu. Tapi kan kita ingin mengkerucutkan ini hanya sebagai kolam retensi. Nah di sini tujuan dari infrastruktur tersebut mewujudkan pemerataan dan keadilan. Pemerataan dan keadilan di sini kita bisa bilang bahwa banjir itu kan merupakan suatu bencana yang ada di 3 wilayah di sekitar Sungai Citarum ya, yang selalu meluap, yaitu Dayakolot, Bojong Soang, dan Bale Endah. Dan karena adanya banjir tersebut, maka pemerataan dan keadilan tidak ditegakkan. Oh berarti dibuatnya kolam retensi ini berarti di daerah Dayakolot kayak gitu sudah parah ya? Iya, soalnya sudah yang saya parah. tahu di Bandung kota kan nggak ada gitu. Maksudnya ada tapi nggak di daerah pusat kota. Iya. Ya karena kita bisa lihat dari historisnya ya, di Dayakolot tuh dari beberapa puluh tahun ke belakang, atau mungkin memang dari dulu memang sebagai apa ya, sering dilanda banjir gitu. Dan itu pun kita bisa lihat dari geografisnya karena si Dayakolot itu ada di posisi terendah di kota Bandung. Oh kayak mangkok di tengah ya? Iya, Kan mangkok betul. gini, Nah, berarti di tengah gitu. ya paling bawah jadi. Dan si Dayakolot itu kedatangan airnya itu dari Bandung Utara, dari Pengalengan dan segala macam. Untuk sekarang ini kan sudah dibuatkan satu kolam retensi. Apakah itu udah bisa mengurangi dampak dari banjir itu? Tadi kan sudah dijelaskan ya, Iya. si pengertian dari kolam retensinya. Kolam retensi kan sebagai parkir air hujan. Dan karena setiap tahunnya, setiap akhir tahun curah hujan di Kota Bandung selalu tinggi yang mengakibatkan meluapnya air. Akan tetapi ternyata faktanya belum bisa apa ya bahasanya? Belum bisa Memberikan dampak belum signifikan. ada dampaknya signifikan. Namun yang saya rasakan malah lebih parah gitu. Terakhir aja banjir terakhir yang ada di tahun 2020 ini awal-awal, malah banjirnya adalah banjir terparah selama saya tinggal di rumah. Oh, emang Anda orang mana? Oh, saya orang Dayakolot. Oh, Dayakolot. Iya. Berarti merasakan akibat darinya hujan yang deras itu. Iya, setiap tahun Pak saya. Oh. Ya, Sebelum yang tadi Anda katakan, sebelum ada kolam retensi ini, maksudnya setelah adanya teh malah akibatnya teh lebih Ya. parah. Nah, kenapa sih bisa? Berarti kalau sebelum ada kolam retensi ini banjirnya masih lebih aman. lebih bisa dicegah. Saya juga sebenarnya kurang paham ya, tapi apakah ini dari curah hujan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, atau mungkin malah si kolam retensi ini yang bertujuannya untuk memarkirkan air hujan malah meluap gitu. Jadi si volume airnya lebih banyak. Oh, berarti bisa dikatakan juga kalau kolam retensi ini itu berfungsi cuman kurang. Iya, Nggak belum maksimal. nggak bisa satu gitu ya. Iya, Bisa dikatakan. dan pemerintah juga mengklaim bahwa kolam retensi ini tidak cukup hanya satu, dan rencananya akan dibangun 5 sampai 7 kolam retensi lagi. 5 atau 7? Iya. Banyak juga ya. Ya, seperti yang kita ketahui, kita ini sedang membahas infrastruktur berkelanjutan. Di mana di infrastruktur berkelanjutan itu mempunyai beberapa goal kan. Ada sekitar 17. Nah, menurut Anda ada yang termasuk gak ke dalam goal tersebut dari proyek kolam retensi ini? Ya pastinya ada ya. Mungkin salah satunya adalah di tujuan ketiga kalau nggak salah ya, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Di sini kan ada kesehatan ya, kesehatan. Kan kita semua tahu ya, namanya air banjir kan kotor, Ya, itu semuanya sampah di mana-mana.
maupun limbah pabrik juga ada. Dan itu kan selain merugikan secara material, itu pun bisa mengundang Penyakit. ya disaster baru, yaitu penyakit. Dan penyakit itu kan jadinya jadi masalah kedua gitu. Selain dari banjir ditambah penyakit juga gitu kan. Betul. Dan itu pun bisa dicegah dengan adanya proyek ini menurut saya. Untuk proyek ini itu pemegangnya itu siapa sih? Yang bertanggung jawab dalam proyek ini itu siapa? Oh, Kalau yang Anda ketahui gitu. Yang pemegangnya itu sudah pasti langsung Bapak Presiden kita Joko Widodo langsung turun ke Dayakolot waktu itu, didampingi oleh Ketua PUPR pada masanya, Gubernur Jawa Barat, serta Bupati Bandung. Kalau dilihat dari proyek ini sekarang itu dari keuntungan dan kekurangannya itu apa sih? Mungkin ke yang dapat diperbaiki dulu ya. Oh iya. Kalau yang dapat diperbaiki, karena kalau berdasarkan data agendanya itu harusnya 3 tahun malah, tapi jadinya 4 tahun. Saya juga kurang ngerti apakah gara-gara ada bencana waktu itu, ada banjir lagi makanya tidak dilanjut atau apa. Tapi maksudnya kan masyarakat hanya butuh kepastian aja gitu dari pemerintah. Jadi ketidaktepatan waktunya gitu ya. Ya, kalau kelebihannya nih ya, sebenarnya kelebihannya tuh dari riset lanjutan dari pemerintah. Karena langkah awal dulu tuh pemerintah menaikkan jalan, pertama menaikkan jalan dulu, terus membuat saluran baru di sekitar trotoar, dan yang masih dilanjut sekarang itu adalah pengerukan di sungainya. Ya mungkin cukup dari penjelasan ini kita bisa mengutip bahwa kolam retensi ini berfungsi, cuman gak tahu kenapa antara derasnya air hujan atau kekurangannya kolam retensi ini tetap masih belum memberikan dampak yang lebih baik untuk 3 daerah tersebut. Baik, mungkin cukup sekian wawancara dengan narasumber kami, dan sekian juga dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.